Halo Minasang, selamat datang di channel Wani. Kali ini kita akan bahas apa itu Eju. Langsung saja kita masuk. Oke, ini adalah bahasa Jepangnya dari Eju, yaitu Nihon Ryugaku Shiken. Oke, Nihon, Minasang harusnya sudah tahu. Nihon itu artinya adalah Jepang, ya kan? Shiken, pernah kita bahas nggak ya? Shiken ini artinya ujian. Jadi ujian Jepang ini Ryugaku ini apa? Ryugaku adalah eh, sekolah di luar negeri kalau diterjemahin. Jadi kalau ada orang dari yang bukan Jepang, sekolah di Jepang itu namanya ryugaku suru ya kata kerja. Jadi itu ryugaku, orangnya disebut ryugakusei. Dan sebaliknya kalau orang Jepang pergi sekolah di negara lain, misalnya ada orang Jepang sekolah di Jerman, dia juga ryugaku. Nah, kalau ini adalah ujian untuk yang ryugaku di Jepang ya, atau ujian ryugakunya Jepang, maka ini adalah ujian untuk mahasiswa asing yang ingin sekolah di Jepang. Kenapa disebut eh nggak bisa balik lagi. Oh, ini dia. Kenapa disebut EJU? EJU ini adalah examination, ujian for Japanese University ya. Jadi ujian untuk universitas di Jepang. Ini adalah EJU. EJU itu kayak gimana sih? Jadi EJU ini adalah minasang kalau mau sekolah di Jepang, terutama S1 sih ya. Kalau S2 teh kayaknya ada yang enggak. Tapi terutama S1 itu biasanya butuh mengikuti ujian ini. Tergantung juga universitasnya apakah negeri atau swasta. Kalau negeri itu kalau Kokuritsu 98% mayoritas lah ya. Yang Kokuritsu lalu ada juga Koritsu ya jenis negeri yang beda. Apa ya Koritsu? I don't know. Tapi kita anggap negeri juga dia 61% dari Koritsu, 98% Kokuritsu. Lalu kalau universitas swasta tuh 52% kalau nggak salah tadi angkanya. Jadi intinya banyak sekali yang menggunakan EJU. Although setahu saya ini untuk lebih ke S1 ya. Kalau S2 kayaknya nggak terlalu banyak yang pakai Eju ya. Meskipun bukan berarti nggak ada yang pakai juga ya. Siapa tahu ada yang pakai. Nah, diselenggarakan di bulan Juni dan November. Jadi setiap tahun 2 kali dan ini di Indonesia juga ada. Jadi minasang kalau mau kuliah di Jepang pun tidak harus pergi ke Jepang dulu, bisa ikut tes di sini. Lalu biasanya ini bisa berpengaruh ke diterima apa enggaknya di universitasnya. Jadi daripada harus pergi ke universitas sana, tes udah ke Jepang, tes nggak diterima lagi bisa di sini. Dan ya amin diterima ya. Subjeknya apa aja? Oke, mata pelajaran yang diujikan pertama adalah bahasa Jepang. Bukan mata pelajaran aja, jadi memang kemampuan bahasa Jepang, membaca, mendengar, dan lain-lain juga ada. Eh, ini ya satu. Ini semua orang yang ikut EJU harus ikut ini. Maksud saya lalu bisa milih antara IPA dan ini subjek komprehensif tuh apa ya? Kayak tadi tuh lihat ada politik apa, ini banyak lah intinya berbagai hal. Maaf, tidak tahu persisnya apa aja. Dan IPA. IPA-nya itu kalau nggak salah ada tiga, ada fisika, kimia, dan biologi kalau nggak salah tuh. Eh, iya kalau nggak salah itu dan bisa milih dua dari tiga. Tapi ini nggak bisa dua-duanya, jadi harus pilih salah satu antara mau IPA atau subjek komprehensif. Lalu matematika, matematikanya pun sebetulnya ada dua, ada kayak matematika IPS, matematika IPA gitu ya. Nah, mana yang harus diambil tergantung universitasnya. Misalnya mau masuk jurusan teknik di Universitas A, maka tentu harus ambilnya IPA gitu kan ya dan matematika yang IPA gitu kan harusnya kan gitu ya. Lalu mau ambil jurusan apa gitu, mungkin dimintanya supervisi komprehensif matematikanya yang IPS atau tergantung ya. Tergantung dari universitasnya minta apa, mau masuk jurusannya apa. Nah, tesnya sendiri itu selain subjek bahasa Jepang, di tes bahasa Jepang, ini juga bisa dites dalam bahasa Inggris. Tapi nggak tahu universitasnya kalau minta dalam bahasa Jepang mungkin harus bahasa Jepang ya. Tapi sebetulnya kita bisa pilih dari sebelumnya ya, pas daftar kalau nggak salah tuh tadi baca bisa pilih. Saya mau tesnya dalam bahasa Inggris, maka itu bisa. Sekian, ini jadi ada yang namanya EJU. Mungkin yang mau kuliah di luar udah pada pernah denger ya. Tapi untuk yang baru tahu, untuk yang mungkin masih kapan mungkin yang masih sekolah ya, aku pengen nih kuliah ke Jepang, ada namanya EJU ya. Kalau terutama untuk yang S1 ke Jepang. Oke Minasang, sekian untuk kali ini hanya memperkenalkan saja EJU. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran seperti biasa silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.